Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on lab session 10 NAPAM Config Management dengan tujuan yaitu memahami konsep workflow perubahan konfigurasi otomatis, melakukan perbandingan konfigurasi secara aman sebelum commit, dan menerapkan dan mengelola perubahan konfigurasi. Jadi pada video hands-on kali ini itu diminta untuk melakukan proses dari langkah 1 sampai 5 dengan kasus yang berbeda yang diminta pada praktikum ini. Jadi pada praktikum ini tuh menggunakan VLAN 50 dan loopback 1. Tetapi pada video hands-on ini saya menggunakan VLAN 99 dan loopback 99. Lalu menjelaskan dan menunjukkan setiap proses dan outputnya, dan menjawab dan menjelaskan pertanyaan praktikum dan bonus pada bagian setelah melakukan proses langkah 1 hingga 5. Nah, langsung saja. Di sini pre-step topologi yaitu memastikan topologi yang sudah disusun dengan baik. Jadi setiap device ini dapat di-ping dan SSH, memiliki file inventory lengkap. Di sini kita coba nge-ping salah satu device yaitu switch 1 192.168.1.1. Nah, bisa kita lihat di sini kita bisa nge-ping switch 1, lalu kita coba masuk SSH 3 192.168.1. Lalu kita masukin passwordnya. Nah, di sini telah berhasil masuk ke SSH switch 1. Lalu mengenable fitur SCP pada seluruh device agar dapat memproses file backup. Lalu khusus untuk switch kita tuh mengubah mode FTP menjadi transparent. Di sini saya sudah melakukan konfigurasinya. Di sini kita bisa ngecek statusnya pada switch 2. Kita bisa ngecek statusnya itu show FTP status. Nah, bisa kita lihat di bagian FTP operating mode ini sudah transparent. Nah, selanjutnya itu langkah yang pertama yaitu initial backup. Jadi di sini membuat script NAPAM untuk menyimpan running config atau backup dari setiap device. Jadi format nama file backupnya itu seperti ini. Jadi setiap device itu memiliki file backupnya, dan setiap file backup itu disimpan di dalam folder baru yaitu folder backup. Di sini saya telah ada scriptnya yaitu backup config.py. Bisa kita lihat cat backup configs. Nah, jadi pada file ini pada bagian pertama yaitu terdapat import YAML, import OS, dan from NAPAM import get network driver, yang dimana import YAML ini untuk membaca file device YAML
yang berisi semua daftar device. Lalu import OS ini untuk membuat folder backup. Lalu form napalm import get network driver ini fungsinya itu dari napalm untuk memilih driver yang sesuai jenis perangkatnya seperti iOS. Lalu pada bagian load device YAML itu akan membuka file device YAML dan membaca isi file YAML dan mengubahnya menjadi Python dictionary. Jadi device-nya ini itu akan mengakses list device di dalam file tersebut. Lalu selanjutnya ini akan membuat folder backup. Jadi pada bagian ini kita tuh membuat folder backup dengan nama foldernya itu backup. Jadi kita menamainya dengan backup. Lalu exit _OK true ini berfungsi agar tidak error kalau foldernya ini sudah ada. Lalu fungsi main ini yaitu fungsi utama yang akan dipanggil saat script ini jalan. Lalu melooping setiap perangkat dalam device YAML. Lalu pada bagian hostname, IP dan driver name ini, jadi pada bagian hostname itu dia itu akan mengambil nama perangkat dari file device YAML seperti S1, R1, S2 dan lainnya. Lalu pada IP def ini dia itu akan mengambil alamat IP address dari setiap perangkat. Lalu drive name itu dia itu memeriksa tipe driver napalm seperti iOS. Nah, lalu dia itu akan menampilkan output menghubungkan ke perangkat yang terhubung dan IP yang terhubung. Lalu pada bagian driver get network driver, dia tuh untuk memilih driver sesuai platformnya seperti iOS. Lalu pada bagian device ini tuh akan membuat objek perangkat yaitu dan driver yang diambil, lalu hostname, username, password dan optional argumen. Lalu pada bagian device open dia tuh script ini tuh mencoba membuka koneksi SSH ke perangkat yang terhubung. Jadi jika terhubung dia tuh akan menampilkan output terhubung ke host mana misal. Lalu di sini tuh akan mengambil running config. Jadi get config ini yaitu mengambil seluruh konfigurasi perangkat dan mengambil bagian konfigurasi yang sedang running saja. Lalu menyimpan backup. Jadi di sini scriptnya itu membuat file backup dengan nama hostname-nya misalnya s1_pre.jfk. Lalu menyimpan konfigurasi running ke file tersebut dan filenya itu akan muncul di folder backup. Lalu device close ini, jadi setelah backup selesai koneksi SSH-nya ini akan ditutup. Lalu ada exception, yaitu jika terjadi error saat login, membaca config atau menyimpan file, scriptnya itu akan menampilkan pesan error tanpa menghentikan programnya dan menampilkan pesan gagal memproses pada perangkat yang gagal. Di sini kita coba
inian aja scriptnya. Python 3. Nah, bisa kita lihat di sini outputnya, yaitu akan menghubungkan ke R1 dengan IP Nah, bisa kita lihat di sini dia tuh akan menghubungkan ke R1 dan backupnya ini disimpan pada folder backup dengan nama file R1 pre.jfk. Lalu pada S1 juga dia ini sama, menghubungkan ke S1 dengan IP-nya ini. Nah, dia terhubung ke S1 dan menyimpan backupnya ini disimpan di folder backup dengan nama file s1_pre.jfk. Nah, jadi semua device ini berhasil terhubung dan backupnya ini disimpan sesuai perintahnya dengan folder backup dan nama filenya itu nama device_pre.jfk. Nah, selanjutnya yaitu langkah kedua, yaitu creating change set file. Jadi pada praktikum sebelumnya di sini kan membuat VLAN 50 pada setiap switch dan mengaktifkan loopback 1 pada router. Nah, sedangkan di video ini saya tuh akan mengubahnya, membuat VLAN 99 dan loopback 99 dengan nama filenya itu sama, cuman isi scriptnya itu diubah menjadi VLAN 99 dan loopback 99. Di sini kita bisa nano VLAN.jfk. Nah, isinya di sini bisa kita lihat VLAN 50. Di sini kita bisa ganti aja VLAN. Sebentar. Nah, kita hapus. Di sini saya sudah ada scriptnya. Jadi VLAN 99-nya dengan nama manajemen VLAN. Nah, kita save. Jadi VLAN 99 ini jadi perintah VLAN 99 ini akan membuat VLAN baru dengan nomor 99 pada switch. Lalu name ini manajemen VLAN itu akan memberi label agar konfigurasinya ini mudah dibaca oleh admin jaringan. Jadi file ini tuh akan digunakan napalm saat melakukan pass configuration ke perangkat. Di sini kita Ctrl X, kita clear. Coba kita cek lagi filenya, apakah sudah terganti. Nah, sudah ya. Sekarang kita ganti isi dari file loopback nano loopback.jfk. Nah, bisa kita lihat. Jadi ini isi pada praktikum yang telah saya kerjakan. Lalu kita hapus, ganti menjadi loopback 99. Nah, ini jadi perintah interface loopback 99 ini akan membuat atau akan mengonfigurasi interface loopback nomor 99.
Lalu pada bagian description by Napalm itu menjelaskan bahwa interface ini tuh ditambahkan secara otomatis melalui Napalm dan IP yang digunakan yaitu 10.99.99.1 255 255 255 255. Di sini kita save, kita clear di sini. Sudah, jadi file konfigurasi yang diubah ini nantinya itu akan digunakan oleh script Python menggunakan Napalm untuk melakukan configuration, replace atau merge pada perangkat switch maupun router. Selanjutnya yaitu step langkah ketiga yaitu commit config. Jadi di sini membuat script commit config.py untuk menerapkan perubahan pada semua device. Di sini jadi kita menggunakan load merge kandidat dengan argumen file name changeset yang sesuai, lalu menjalankan compare config dan memastikan menampilkan hasil div. Jadi jika divnya sesuai, dia itu akan melakukan commit config. Tetapi jika tidak sesuai, dia itu akan melakukan discard config dan menyimpan hasil konfigurasi baru ke backup dengan nama device_post.jfg. Nah, di sini saya tuh sudah membuat scriptnya. Nah, ini kita lihat get commit _config jfg. Clear. Jadi pada bagian ini kita tuh mengimport YAML OS dan get network driver. Jadi sama seperti sebelumnya, YAML ini digunakan untuk membaca file device YAML, sedangkan OS ini untuk membuat dan mengatur path file backup. Dan get network driver itu digunakan untuk memilih driver perangkat. Lalu selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi. Di sini ada bagian inventory file. Jadi dia tuh mengambil inventory filenya itu dengan nama device YAML, yang dimana device YAML ini berisi daftar perangkat semua device. Lalu pada bagian loopback file, di sini dia tuh mengkonfigurasi file loopback.jfg yang telah kita buat sebelumnya untuk mengkonfigurasi loopback 99 untuk router. Sedangkan VLAN file itu di sini menggunakan file VLAN.jfg. Yang dimana file VLAN.jfg ini untuk mengkonfigurasi switch, sedangkan backup tier atau file backup itu tuh tempat menyimpan post backup dari semua device.
Selanjutnya yaitu with open inventory file RASV, yang dimana pada script ini tuh membaca daftar perangkat dari file device YAML. Jadi jika gagal, dia tuh akan menampilkan error seperti ini. Jadi error tidak bisa membaca device YAML. Lalu di sini dia tuh akan menampilkan output, yaitu memulai langkah 3, commit, config, dan post backup. Jadi for device in device, dia tuh mengambil file device YAML, mengambil informasinya seperti hostname, host, driver, username, dan passwordnya serta secretnya. Dan pada bagian script ini, itu akan menentukan file config berdasarkan jenis perangkat. Jadi jika hostname-nya itu diawali dengan huruf R, dia itu menganggap router dan memakai file loopback file, yaitu yang telah kita bikin loopback.jfk. Sedangkan jika dia bukan diawali dengan R, dia itu menganggapnya itu switch dan memakai file VLAN.jfk. Lalu selanjutnya, dia di sini akan memproses hostname dengan filenya. Lalu pada bagian driver, get network driver, bisa kita lihat di sini optional argumennya dengan port 22, secretnya itu secret kita, dan key change methodnya ini bisa kita lihat ya. Jadi device slot merge candidate ini, dia tuh akan mendeteksi div jika terdeteksi. Tetapi jika divnya tidak terdeteksi, dia tuh akan menampilkan pesan tidak ada perubahan. Selanjutnya yaitu commit. Jadi pada commit ini, dia tuh akan menerapkan perubahan. Jadi jika terjadi perubahan, dia tuh akan menampilkan commit seperti ini. Dia itu akan menyimpan post backup dan menampilkan output bahwa post backup ini disimpan dengan nama backup, nama filenya. Lalu jika tidak ada perubahan, dia itu akan menampilkan pesan tidak ada perubahan dan melakukan discard config. Di sini kita coba jalanin scriptnya. Python bisa kita lihat di sini dia tuh akan memulai langkah 3, mengcommit, config, dan post backup. Di sini memproses R1 dengan alamat IP-nya
dengan file loopback.jfk. Lalu menampil di sini terjadi error pada R1. Nah, di sini sedang melakukan proses pada S1 dengan alamat IP 192.168.1.1 dengan filenya itu VLAN.jfk. Di sini outputnya ketimpa-timpa. Kita coba ulangin dulu. Di sini kita coba jalanin ulang. Nah, di sini memproses, jadi loading config kandidat dengan VLAN.jfk. Nah, di V ini terdeteksi bahwa tidak terjadi perubahan. Nah, di sini juga pada S2 ini juga sama, tidak terjadi perubahan dan discard config. Nah, tidak terjadi perubahan ya, bisa kita lihat. Nah, selanjutnya yaitu langkah 4A, simulasi full rollback. Jadi kita membuat script rollback_config.py untuk mensimulasikan rollback pada semua device. Jadi script ini itu berfungsi untuk mensimulasikan rollback konfigurasi ke versi sebelum perubahan, tetapi tidak benar-benar menerapkan rollback. Tujuannya itu untuk melihat apakah backup lama cocok jika diterapkan kembali tanpa mengubah running config di device. Nah, sebelumnya kita clear. Oke, kita lihat isi scriptnya. Rollback. Nah, bisa kita lihat, jadi pada bagian pertama script itu sama seperti script sebelumnya, terdapat import YAML, import get network driver, dan import OS. Jadi YAML ini untuk membaca file YAML, lalu OS ini untuk mengecek file backup, dan get network driver untuk membuka koneksi dan membuat konfigurasi ke perangkat. Lalu pada bagian device file di sini, jadi pada bagian script ini dia tuh akan membuka file device YAML, lalu mengembalikan dictionary berisi daftar router dan switch, dan setiap kali program ini dijalankan. Lalu pada fungsi device load device ini itu mengambil semua daftar device dari YAML dan meloop device satu persatu untuk disimulasikan rollback. Nah, lalu akan menampilkan informasi device seperti simulasi rollback pada hostname dan hostnya. Jadi ini tuh informasi awal bahwa device-nya tuh sedang diproses.
Lalu pada bagian driver, get network driver, ini itu menentukan driver seperti iOS, lalu membuka koneksi SSH menggunakan user, password, dan enable secret. Nah, jika sukses, dia tuh akan melanjutkan ke script selanjutnya, yaitu menampilkan output terhubung. Lalu di sini nama file backup lama. Jadi file ini tuh untuk konfigurasi sebelum commit. Contohnya seperti r1_pre, itu kan file konfigurasi yang sebelum commit. Jadi jika filenya ini tidak ada, dia itu akan menampilkan warning dan melanjutkan ke device berikutnya. Nah, seperti ini, jadi file backupnya ini tidak ditemukan. Lalu pada convert replace kandidat, nah dia tuh menggunakan, jadi pada langkah 3 commit itu kan memakai merge, sedangkan pada langkah rollback ini memakai replace. Jadi replace-nya ini digunakan untuk konfigurasi lama itu akan menggantikan seluruh running config jika commit. Lalu akan menampilkan div di sini jika terjadi perbedaan konfigurasi, tetapi jika tidak terjadi perbedaan, dia itu akan menampilkan output tidak ada perubahan konfigurasi. Lalu di sini tidak commit. Jadi karena ini simulasi, perubahannya itu tidak diterapkan. Jadi semua perubahan konfigurasi yang sudah di-load itu akan dibuang. Lalu itu pada bagian conclose, di sini jika device selesai diproses, dia itu akan melanjutkan ke device berikutnya. Di sini kita coba jalanin rollback config Python 3. Nah, dia simulasi rollback pada R1. Nah, terhubung ke R1 dan memuat file backup, yaitu pada backup lama r1_pre.cfg. Nah, bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat ya, pada switch ini dia tuh terhubung ke switch dan membuat file backup. Nah, backup nama device switchnya _pre.cfg. Nah, perbedaan konfigurasinya itu bisa kita lihat di sini terdapat VLAN 99 dengan name management VLAN. Jadi di sini kita menambahkan VLAN 99 dengan nama manajemen VLAN. Dan rollback-nya ini hanya simulasi, lalu discard config-nya ini dijalankan. Jadi semua switch yang ada di sini tuh dia tuh akan menampilkan perbedaan konfigurasi. Seperti ini, dia tuh menampilkan VLAN 99 dengan name manajemen VLAN-nya. Nah, selanjutnya itu langkah 4, yaitu praktik rollback dengan merge. Jadi kita di sini membuat file rollback_VLAN.cfg yang berisi perintah noVLAN 99 ya, karena kita tadi menggunakan. Nah, lalu untuk di sini kita isi, coba nano rollback config.cfg.
Sini jadi file rollback underscore VLAN.cfg ini untuk membatalkan perubahan yang terjadi. Seperti sebelumnya kan menambahkan VLAN 99. Nah, jadi pada file ini itu untuk untuk membatalkan perubahan yang terjadi pada sebelumnya. Di sini kita no VLAN 99. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Clear. Nah, sudah. Lalu pada script merge rollback.py dia itu menggunakan load merge kandidat dengan argumen file name itu yang telah kita buat sebelumnya dengan isi no VLAN 99 untuk S4 sampai S6 dan menjalankan compare config jika div ini sesuai dan menjalankan commit config. Jika tidak, dia itu akan menjalankan discard config. Di sini merge jadi ini scriptnya. Nah, kita jalanin aja. Sebelumnya saya udah ada juga. Merge get merge Nah, jadi pada script merge rollback.py ini sama terdapat import YAML lalu from napalm import get network driver, yang dimana sama seperti sebelumnya ini untuk YAML ini untuk membaca list device seperti device YAML, dan from napalm itu mengelola koneksi dan memuat konfigurasi. Lalu pada rollback file rollback VLAN.cfg yaitu file yang berisi perintah pembatalan VLAN seperti script yang kita buat sebelumnya. Lalu inventory file ini berisi semua daftar semua device. Lalu fungsinya terdapat fungsi yaitu meload inventory. Jadi di sini akan membuka atau membaca file device YAML dan mengambil isi dari device-nya. Nah, jika gagal, itu akan menampilkan pesan error. Nah, targetnya itu di sini kita untuk membatalkan perubahan, targetnya itu cuman switch 4, 5, dan 6. Jadi hanya switch ini yang diproses dan device lainnya itu akan dilewati. Nah, ini jika bukan targetnya dia itu akan dilewati. Lalu di sini pada bagian dev roll device itu memproses rollback. Nah, akan menampilkan bahwa proses rollback pada targetnya itu pada bagian device ini driver, get network, dan device count itu akan optional argumen. Lalu
Selanjutnya, di sini load merge rollback. Dia tuh akan menampilkan pesan load merge kandidat dan rollback file di sini. Lalu akan melakukan compare config. Jadi pada load merge rollback ini, file yang kita isi sebelumnya kan Novilan 99, yang dimana rollbacknya ini berbasis merge, yang artinya hanya baris tersebut yang dijalankan dan tidak mengganti seluruh running config. Lalu pada bagian compare config itu akan memberitahu bahwa VLAN 99 itu akan dihapus dan interface yang terhubung VLAN 99 juga akan berubah jika ada. Jika terjadi perubahan, dia itu akan menampilkan div seperti ini. Tapi jika tidak terjadi perubahan, dia itu tidak akan menampilkan div. Lalu yang ketiga, discard. Jadi kenapa di sini terdapat discard? Karena tidak ada perubahan yang diperlukan. Jadi jika tidak ada perubahan yang diperlukan, dia itu akan menampilkan output seperti ini. Jika error, dia akan menampilkan pesan ini. Kita coba jalanin, clear. Python 3. Bisa kita lihat ini kok Novilan. Ini masih membaca praktikum yang telah dikerjakan, yaitu Novilan 50. Coba. Selanjutnya yaitu memverifikasi device. Jadi memverifikasi semua perangkat menggunakan script verifyDevice.py. Jadi menggunakan getConfig dan getInterface untuk memastikan VLAN 99 itu ada di S1 dan S3, dan VLAN 99 hilang dari S4 sampai S6 setelah rollback. Di sini coba
Nah, ini untuk script verify device. Jadi pada langkah kelima ini kita coba Jadi pada langkah kelima ini, di sini saya melakukan verifikasi konfigurasi pada seluruh perangkat jaringan setelah proses deploy, konfigurasi, dan rollback selesai. Di sini tuh menggunakan script verify device.py yang menggunakan napalm seperti getConfig dan getInterface. Jadi pertama, script ini akan menentukan VLAN yang harus dicek, yaitu VLAN 99, karena pada konfigurasi sebelumnya saya tidak menggunakan VLAN 50, tetapi menggantinya dengan VLAN 99. Lalu scriptnya ini kemudian membuka koneksi ke setiap device yang ada di VLAN 9 di file device YAML. Di sini kita ubah dulu scriptnya, nano verify. Di sini tuh masih isi scriptnya VLAN 50, tuh VLAN ID 50. Nah, di sini kita isi dengan script yang sesuai VLAN 99. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Jadi script ini tuh akan mencari VLAN 99 pada running config. Nah, di sini kita coba jalanin dulu. Python ini kita coba clear. Bisa kita lihat, jadi output yang ditampilkan yaitu di sini memverifikasi R1, mengecek interface loopback 99, lalu di sini memverifikasi S1 dan mengecek VLAN 99 ada di S1 dan S3, S1 sampai S3, yang dimana VLAN 99 ini ada dan sesuai rencana. Lalu pada bagian S2 dan S3 juga VLAN 99 ini ada dan sesuai rencana. Tapi kita mau lihat VLAN switch 4 sampai switch 6. Harusnya itu tidak ada VLAN 99.
Di sini kita coba cek manual aja karena outputnya ini terpotong gitu. Terus di sini tuh masih ada VLAN 99-nya. Kita coba cek ini isi filenya. Rollback. Nah, di sini ternyata belum keubah 99. Kita ubah dulu. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Clear. Di sini kita coba jalanin merge rollback lagi. Dan 3 merge. Nah, di sini bisa kita lihat itu memproses rollback pada S4, yaitu load merge kandidat. Nah, di rollbacknya tuh no VLAN 99. Rollbacknya ini berhasil untuk S4, lalu pada S5 ini juga berhasil ya pada S5, tapi ketimpa hilang outputnya. Nah, jadi pada switch S4, S5, dan S6 itu tidak ada VLAN 99 lagi harusnya. Di sini kita coba lihat. Nah, di sini sudah nggak ada VLAN 99. Lalu kita coba jalanin lagi. Langkah kelima, harusnya tuh VLAN 99-nya ini ada di S1 dan S3, dan VLAN 99-nya ini hilang dari S4, S5, dan S6 setelah rollback. Dan router satunya ini memiliki loopback 99 yang aktif. Kita clear. Python 3. Nah, dia sedang verifikasi router 1. Nah, di sini jadi interface loopback 99-nya itu nggak aktif. Nah, pada S1, S2, dan S3 ini masih ada VLAN 99. Nah, sesuai perintahnya. Tapi ini outputnya untuk S4 dan S5, S6 itu outputnya ketimpa gitu. Kita coba jalanin lagi. Nah, di sini untuk S4, S5, dan S6 itu VLAN 99 ini sudah hilang setelah rollback. Nah, sesuai sama langkah kelima, yaitu hilang ya. Nah, selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan. Di sini terdapat 10 pertanyaan dan bonus pertanyaan 2 soal. Di sini langsung saja. Jadi pertanyaan yang pertama, apa perbedaan antara load merge kandidat dan load replace kandidat? Jadi perbedaannya, load merge kandidat itu menggunakan merge, menggabungkan konfigurasi dengan konfigurasi baru dengan konfigurasi yang sudah ada. Jadi dia itu hanya
menambah atau mengubah bagian tertentu. Contohnya seperti yang telah dipraktikkan sebelumnya, menambahkan dan mengubah bagian tertentu seperti tadi VLAN 99. Lalu sedangkan load replace kandidat itu dia tuh berfungsi untuk mengganti seluruh konfigurasi dan menggunakan rollback ke file backup. Pertanyaan yang kedua yaitu apa makna hasil compare config yang kosong? Nah, maknanya atau artinya itu tidak ada perbedaan antara konfigurasi kandidat yang akan diterapkan dan konfigurasi yang sedang berjalan. Jadi dia tuh tidak ada perubahan yang perlu diterapkan. Yang ketiga, kapan sebaiknya discard config digunakan? Jadi discard config digunakan ketika tidak ada perubahan tidak sesuai atau salah. Lalu pada simulasi rollbacknya itu supaya perubahan ini tidak benar-benar diterapkan. Jadi untuk membatalkan kandidat config setelah mengecek diff. Yang keempat yaitu jelaskan dua pendekatan rollback yang digunakan dalam praktikum ini. Bagian A itu simulasi full rollback dengan load replace kandidat dan compare config tanpa commit. Jadi cara kerjanya itu dia tuh akan memuat file backup lama dan melakukan compare config. Dan dia tuh tidak melakukan commit dan menggunakan discard config. Tetapi di sini tuh load replace dan compare tanpa commit itu memiliki kelebihan dan kelemahannya. Jadi kelebihannya itu mungkin aman, bisa digunakan untuk memeriksa apakah rollback ini akan berbahaya atau tidak. Lalu kelemahannya itu tidak. Jadi kelemahannya itu tidak benar-benar melakukan rollback device. Lalu yang kedua, tidak memperbaiki kesalahan konfigurasi dan hanya melihat diff, tidak mengembalikan kondisi. Lalu bagian B, rollback itu menggunakan file changset rollback _VLAN.jfg. Jadi kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan. Jadi kelebihannya itu dapat membatalkan sebagian perubahan tanpa mempengaruhi konfigurasi lain. Terus dia tuh mungkin lebih cepat, lebih ringan, dan tidak perlu punya full backup. Tetapi memiliki kelemahan yaitu tidak mengembalikan full config device. Lalu jika banyak perubahan, rollback ini manual, jadi lebih rumit, dan ketika ada resiko, tidak semua efek perubahannya itu ikut dikembalikan. Yang kelima, secara konseptual, bagaimana proses full rollback menggunakan file backup dan load replace kandidat pada perangkat yang mendukung fitur arsip. Jelaskan bagaimana compare config membantu memutuskan apakah rollback-nya ini aman untuk di-commit. Jawabannya itu secara konseptual, langkah konseptual yang pertama, administrator ini memiliki file backup lengkap. Yang kedua, yaitu load replace kandidat. File name itu backup.jfg ini memuat seluruh isi backup kandidat config. Yang ketiga yaitu compare config, yaitu menunjukkan perbedaan config lama dengan config saat ini. Lalu yang keempat, jika diff aman, dia tuh melakukan commit config. Lalu compare config di sini
akan jelaskan bagaimana compare config membantu memutuskan apakah rollback aman untuk di-commit. Nah, compare config ini penting karena berfungsi sebagai alat analisis resiko sebelum commit, sehingga administrator itu menilai apakah rollbacknya ini akan menghapus VLAN, mengubah interface penting, atau menimbulkan perubahan besar yang berbahaya. Selanjutnya, nomor 6, jelaskan manfaat mekanisme compare before commit dibanding langsung mengetik konfigurasi manual. Jadi, compare before commit ini lebih aman daripada mengetik manual karena admin ini bisa melihat gitu perbedaan konfigurasi sebelum diterapkan sehingga menghindari kesalahan ketik, perubahan tak sengaja, dan memastikan hanya konfigurasi yang benar-benar di-commit. Yang 7, bagaimana konsep idempotensi diterapkan dalam praktik ini. Idempotensi diterapkan karena menjalankan kembali skrip napalm itu tidak membuat perubahan berulang. Jika konfigurasi sudah sama, compare config-nya ini akan kosong dan skrip otomatis melakukan discard config, sehingga kondisi perangkatnya ini tetap stabil tanpa duplikasi konfigurasi. Selanjutnya, ke-8, apa resiko keamanan jika kredensial disimpan langsung di skrip dan bagaimana cara mengatasinya. Resikonya itu ketika menyimpan username atau password langsung di skrip berbahaya karena bisa dicuri, disalin orang lain, atau bocor ke GitHub dan disalahgunakan untuk akses ilegal ke device jaringan. Cara mengatasinya yaitu menggunakan environment variable, file environment, credential vault, misalnya Ansible Vault, atau prompt password saat runtime agar kredensial ini tidak tersimpan secara hard disk. Lalu ke-9, mengapa pipeline automation harus selalu menyertakan langkah backup sebelum commit. Jadi backupnya ini wajib dilakukan sebelum commit karena berfungsi sebagai titik aman untuk kembali jika konfigurasi baru menyebabkan error, outage, atau perangkatnya ini tidak bisa diakses. Dengan backup, seluruh konfigurasi sebelumnya bisa dipulihkan dengan cepat atau rollback sehingga resiko downtime dan kerusakan jaringan ini dapat diminimalkan. Pertanyaan ke-10, jika satu perangkat gagal commit, bagaimana seharusnya sistem automation menanganinya tanpa menghentikan seluruh batch? Jadi sistem automation ini tidak boleh berhenti hanya karena satu device gagal. Solusinya itu yang pertama, menampilkan error untuk device yang gagal. Kedua, yaitu melanjutkan proses ke device berikutnya. Ketiga, menyimpan daftar device yang gagal untuk dianalisis atau di-retry belakangan. Yang keempat, yaitu tidak menghentikan seluruh batch sehingga jaringan lainnya ini tetap terupdate. Lalu menjawab pertanyaan bonus, yaitu terdapat 2. Soal pertama, seorang network administrator menambahkan VLAN 500 dan interface VLAN 500 via napalm. Div-nya ini terlihat benar, interface VLAN 500 muncul di show IP interface brief, tetapi VLAN 500 tidak muncul di show VLAN brief. Jelaskan kemungkinan penyebabnya dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar VLAN 500 muncul di show VLAN brief.
Jadi VLAN 500 ini bisa muncul di SOAP IP Interface Brief, namun tidak muncul di SOAP VLAN Brief karena NAPAM hanya membuat interface VLAN 500 SVI, tetapi tidak membuat VLAN 500 pada VLAN database switch. Jadi switch iOS ini memisahkan antara SVI dan VLAN database sehingga SVI ini dapat terbentuk meskipun VLAN-nya ini belum ada. Akibatnya interface VLAN 500 terlihat aktif, tetapi VLAN 500-nya sendiri itu tidak terdaftar sebagai VLAN layer 2. Untuk memperbaikinya, administrator harus memastikan bahwa konfigurasi genset juga berisi perintah VLAN 500 dan bukan hanya konfigurasi interface. Selain itu, mode FTP switch harus transparent atau server, karena jika berada di mode klien, VLAN barunya ini tidak bisa dibuat secara lokal. Nah, setelah memastikan hal tersebut, jalankan kembali NAPAM commit sehingga VLAN 500 tercatat di VLAN database dan muncul pada output SOAP VLAN Brief. Nah, soal kedua yaitu saat menjalankan full rollback dengan load replace kandidat pada iOS virtual, muncul error yaitu replace config exception NAPAM iOS replace requires Cisco archive feature to be enabled. Jelaskan apa arti error ini. Jadi error ini tuh NAPAM ini tidak melakukan full replace config pada iOS karena fitur Cisco archive ini tidak aktif di device. Fitur archive ini wajib untuk config rollback otomatis, tapi iOS virtual ini tidak menyediakan fitur ini, sehingga operasi load replace kandidatnya itu gagal. Dan lalu mengapa di praktikum digunakan pendekatan rollback alternatif menggunakan load merge kandidat dan file genset? Karena hanya menggabungkan config baru dengan config lama, tidak mengganti seluruh file config, jadi aman dan tidak membutuhkan arsip. Nah, mungkin segitu aja video hands-on dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.